Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda minggu ini dalam channel Horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu semoga segala yang terbaik yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arafa nafsahu fakat arafa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Seperti biasa, dari kartu yang saya beber ini akan kita ambil 5 kartu secara general untuk melihat kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan ya. Tapi jangan lupa juga untuk like videonya, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, Anda bisa kontak asisten saya Mbak Tati untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa rekeningnya, apa syarat-syaratnya, kemana? Ke WhatsApp 087885001208. Sudah siap? Oke, kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda satu persatu. Gemini siap 5 kartu akan saya ambil untuk melihat secara general kehidupannya, keuangan, lompat ya, asmara berpasangan, asmara lajang, juga kesehatan. Siap Gemini, kita mulai. Kehidupannya 2 tongkat, elemen api berkaitan dengan sesuatu yang sedang diciptakan untuk bisa semangat menyambut sesuatu dengan yakin bahwa ke depan akan bisa lebih baik karena pernah merasakan sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkan di waktu lalu gitu ya. Jadi berhentilah ya melihat nengok ke belakang terus sehingga Anda tidak realistis karena mungkin Anda merasa dulu tuh pernah sukses loh, dulu pernah enak loh, dulu pernah lancar loh, dulu pernah lebih banyak loh misalnya. Ya itu udah ya yang sudah lalu berlalu. Sekarang tanggung jawab Anda nih kayak 2 tongkat, 1 tongkat di belakang, bola dunia di tangan, 1 tongkat di kiri. Artinya sekarang Anda harus bersiap-siap ya, lebih realistis, menyambut apa yang menjadi tugas tanggung jawab ke depan, laksanakan dengan penuh semangat, dengan strategi, dengan keyakinan bahwa Anda akan bisa memulai sesuatu, akan bisa mengisi segala hal yang sudah Anda rancang dalam seminggu ini agar terrealisasi, agar terwujud. Anda yang harus memotivasi, Anda yang harus meyakini bahwa apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan memberi manfaat, membawa kemajuan, membawa perubahan, dan tidak ada rasa ragu lagi bahwa Anda punya kemampuan untuk bergerak maju, untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas atau tanggung jawab yang diemban ya. Oke, berikutnya adalah keuangan Gemini minggu ini 4 tongkat, elemen api berkaitan lagi dengan semangat, tapi ini bisa dikatakan walau dalam kehidupan ada kegalauan tapi urusan keuangan Anda berusaha disiplin, stabil supaya nggak ada masalah, mana yang harus dikeluarkan, mana yang harus ditahan, mana yang harus disimpan gitu ya. Jadi di sini seperti ada perubahan, hijrah, memulai sesuatu dengan kejelasan. Perubahannya tuh misalnya dulu Anda boros, sekarang berusaha menahan diri untuk tidak ya buang-buang uang dengan tanpa perhitungan gitu ya. Sekarang Anda mikirin lagi supaya kondisinya tuh stabil, nggak gonjang-ganjing gitu. Kalau orang kita kan dalam kondisi keuangan dalam ketidakpastian pasti resah, gelisah. Tapi Anda di sini juga seperti diingatkan, kalau yang belum berubah, berubahlah karena ini hijrah. Seperti diingatkan, ayo berubah pola kehidupannya, jangan konsumtif, jangan lapar mata, hindari pemborosan ya, atur strategi keuangan supaya tahu mana yang menjadi prioritas dalam kehidupan Anda, khususnya dalam seminggu ini, mana yang menjadi tanggung jawab, mana yang menjadi kewajiban, mana yang harus dibayar, mana yang harus dicicil, mana yang harus dibelanjakan gitu. Dan kondisi Anda secara pemikiran sudah bisa berubah, itu bagus sekali karena artinya Anda sudah bisa memangkas keinginan-keinginan yang sebetulnya hanya mengganggu atau mengoyak ya manajemen keuangan Anda yang sudah dianggarkan sedemikian rupa gara-gara keinginan di luar dari perencanaan, itu bisa bikin kacau tuh. Nah, itu
dihindarkan. Namanya juga sudah berubah, berarti menyadari mana yang penting, mana yang tidak ya. Oke, berikutnya adalah asmara berpasangan. 4 piala, elemen air berkaitan dengan perasaan. Lagi baper, kayaknya lagi sensi, kayak lagi bete ya, kayak lagi ntar aja dulu deh, males deh ngebahas kebanyakan drama misalnya gitu ya. Sebetulnya justru jangan menghindar atau jangan jadi cuek atau jangan pegel hati. Anda harus tahu bagaimana mengkondisikan supaya suasananya tuh tetap cair, tetap hidup, tetap mesra. Harus dijaga kehangatan cinta, harus dilakukan komunikasi dua arah. Pengaruh pikiran dan perasaan yang membuat Anda jadi capek dengar ribut-ribut atau capek dengar keluhan atau drama-drama di dalam kehidupan cinta Anda, sebetulnya jangan malah jadi cuek-cuekan atau jadi acuh tak acuh. Anda harus bisa memposisikan di mana Anda punya pengertian yang luas, punya kesabaran yang luas, punya pemahaman yang begitu besar terhadap proses dalam menjalani sebuah hubungan. Yakinlah ini nggak akan berlangsung lama kok. Misalnya dia lagi minta perhatian aja, pengennya diistimewakan aja, itu ya temporer, tapi Anda juga harus bisa kayak mengimbangi. Justru jangan nyuekin, nanti dia malah cari perhatian ke yang lain ya. Harus ada keselarasan dan keseimbangan dalam menjalani hubungan. Yang terpenting lagi, hindari prasangka atau pikiran-pikiran negatif yang hanya merusak kemesraan dalam menjalin sebuah hubungan dengan pasangan yang seharusnya seias kata, sehati, sejiwa ya. Berikutnya adalah asmara lajang. Temperance, kesederhanaan. Justru yang lagi lajang nih, yang masih lajang Gemini kayak lagi ya dibawa enak aja, dibawa enteng aja. Kalau memang jalannya mudah ya itu jodoh saya. Lagi dapat banyak kemudahan, komunikasinya lancar, dua arah, dia nggak ribet, diajak ngomong enak, diajak seru-seruan oke, udah dijajaki aja, mudah-mudahan berjodoh ya. Tapi yang memikirkan diri saat ini belum mau menjalin hubungan, belum mau cinta-cintaan, yang gak usah dipaksakan. Pastikan bahwa Anda saat ini sedang menetralisir keadaan kehidupan yang lagi sibuk di kerjaan, bisnis, organisasi, aktivitas yang lain yang bisa dikatakan ikut new normal juga ya. Harus lebih fokus, strategi dalam jangka waktu dekat ini diarahkan ke sana supaya ada pergerakan, ada perubahan dan hidup dinamis lagi ya. Berikutnya adalah kesehatan. Untuk Gemini 3 koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Ada beberapa hal yang sepertinya Anda harus diskusikan, bahas bahwa orang kalau mau sehat harus ada sedikit pengorbanan. Misalnya beli makanan yang sehat, bukan makanan yang malah memicu penyakit, kolesterol tinggi, asam urat, gula darah naik, tensi naik. Jangan sampai seperti itu. Anda harus bisa mengawasi bagaimana kondisi kesehatan. Jangan sampai Anda tidak bertanggung jawab atas tubuh yang dititipkan. Makanan yang dikonsumsi, minuman yang dikonsumsi, kecuali buat, kan saya sakit bawaan Mbak Endang, ya kalau itu lain, mungkin harus perhatian khusus. Setidaknya usia yang diberikan oleh Tuhan yang sedang kita jalani, yang sedang kita nikmati gitu ya, kita jaga dengan hal-hal yang menyeimbangkan supaya nggak membebani kondisi kesehatan Anda. Lakukanlah segala sesuatu sesuai dengan kapasitas tenaga dan kesehatan Anda. Jangan zolimi tubuh, karena kalau kita punya stamina yang kurang oke gitu ya, karena kita mungkin energinya tidak maksimal, kalau kita dera-dera gitu, kalau kita zolimi, akhirnya ngedrop, akhirnya sakit gitu ya. Maka dari itu kita coba takar ukur kemampuan energi kita seberapa kuat. Insya Allah dengan seperti itu kita bisa menyayangi tubuh kita, menyayangi diri kita, dan memposisikan aktivitas kita sesuai dengan kemampuan yang ada ya. Oke, dari apa yang dibahas, kalau merasa Gemini kurang cocok gitu ya, atau kurang srek gitu ya, ya udah skip aja, jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe,
sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Dan jangan lupa juga yang mau konsultasi nih, cari-cari info, silahkan kontak asisten saya Mbak Tati. Tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya, apa syarat-syaratnya di WhatsApp 087885001208 dan kirimkan bukti transfernya, nanti akan dikasih jadwal konsultasinya. Oke Gemini, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.